السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه وامتنانه، والشكر له على توفيقه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan di atas Islam. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari atau suatu malam pernah keluar dari rumah beliau dalam keadaan perut lapar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di luar beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan ternyata mereka berdua juga sedang di luar rumah karena kelaparan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah rumah milik sahabat Ansar. Lalu sahabat Ansar tersebut yang waktu itu sedang pergi mengambil air yang segar, beliau karena senangnya dengan tamu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua sahabatnya yang mulia, dia memetik satu tandan kurma yang lengkap dengan busur, yaitu kurma yang belum terlalu matang, kemudian rutab, yaitu kurma yang sedang matang, dan tamarnya kurma yang sudah matang betul. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati tandan kurma tersebut, sahabat ini mengambil pisau dan menyembelih kambing, kemudian menghidangkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya menikmati kurma, daging kambing dan air segar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakr dan Umar radhiyallahu taala anhuma, "Walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna 'an hadzal na'im yaumal qiyamah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini nanti di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul alju', kalian dikeluarkan dari rumah kalian oleh rasa lapar. Thumma lam tarji'u hatta yusibakum min hadzal na'im, lalu kalian tidak pulang ke rumah kalian sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghinggakannya. Abu Darda radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah peringatan tentang definisi nikmat. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Man lam yara lillahi alaihi ni'matan illa fil akli wasyurbi faqad qalla fahmuhu wa hadara 'adzabuhu." Barang siapa yang tidak menganggap nikmat Allah kecuali makan dan minum, sesungguhnya pemahamannya itu kerdil, pemahamannya itu tidak sempurna, dan siap-siaplah dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang salaf kita ditanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu hari ini? Salaf tersebut menjawab, "Asbahtu baina ni'mataini la adri ayyatahuma afdalu." Sungguhnya pagi hari ini saya berada di antara dua nikmat. Saya tidak tahu yang mana di antara dua nikmat ini yang lebih utama untuk saya syukuri. Yang pertama, dzunubun sataraha Allahu fala yastati'u an yu'ayyirani biha ahadun. Nikmat yang pertama, dosa-dosa
yang ditutupi oleh Allah sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencelaku karena dosa itu tertutup rapat. Yang kedua, wa mawaddatun qadhafaha Allahu fi qalbil ibadi lam yablugha amali. Kemudian nikmat yang kedua, kecintaan orang-orang kepadaku yang Allah letakkan dalam hati orang-orang yang di mana mereka cinta, senang kepadaku, padahal rasa senang itu yang dirasakan oleh orang-orang kepadaku, kalau aku ukur dengan amal ibadahku tidak akan bisa mencapainya. Kalau mereka tahu siapa sesungguhnya aku, mungkin mereka akan menjauh, tapi Allah letakkan cinta itu di hati manusia kepadaku. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, inna min syukrillahi ala ni'mah an tahmadahu alaiha. Sesungguhnya di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah kita memuji Allah karena nikmat tersebut. Wa nasta'inu biha ala ta'atihi. Kemudian kita menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat ketaatan kepadanya. Fama syakarallaha man ista'ana bi ni'matihi ala ma'siyatihi. Sesungguhnya tidak akan pernah bersyukur orang yang menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, innallaha la yumatti'u bin ni'mati ma sya'a. Sesungguhnya Allah memberikan hambanya berbagai nikmat sekehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya sekehendaknya. Fa idza lam yushkar qalabaha alaihim azaba. Namun ketika nikmat tersebut tidak disyukuri oleh seorang hamba, maka nikmat itu akan dirubah oleh Allah menjadi azab. Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya Rabb kalian telah mengumumkan, jika kalian bersyukur niscaya Allah akan memberikan kalian tambahan. Barang siapa yang bersyukur, bersiaplah mendapatkan tambahan dari Allah. Dan jika kalian kufur, tidak mengakui nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguhnya kami akan menarik orang-orang yang ingkar ini menuju azab dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Al-Imam Sufyan rahimahullahu taala berkata, makna ayat tersebut adalah nusbigu alaihimun ni'am wa namna'uhumus syukra. Kami akan melimpahkan berbagai nikmat kepada orang-orang yang ingkar ini dan kami akan menghalangi mereka untuk bersyukur. Selainnya berkata, kullama ahdatsu dzanban uhditsat lahum ni'matan. Setiap kali mereka melakukan satu dosa, maka Allah akan memberikan mereka nikmat sebagai bentuk istidraj, yaitu menarik mereka menuju kebinasaan secara perlahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau berani menentang perintah Rabbmu? Sesungguhnya kebutuhan kita kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan bisa kita ingkari bagaimanapun caranya. Disebutkan bahwasanya
salah seorang penentang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dia tidak mau mengakui Allah berada di atas. Namun karena baiknya muamalah dan akhlak Ibnu Taimiyah, ketika penentang ini yang menentang Ibnu Taimiyah dan menyelisihi akidahnya membutuhkan bantuan Ibnu Taimiyah, dia datang ke rumah Ibnu Taimiyah, mengetuk pintu Ibnu Taimiyah, meminta bantuan. Lalu itu dimanfaatkan oleh Ibnu Taimiyah untuk memberinya sebuah pelajaran penting. Dia meminta orang tersebut untuk menunggu, untuk mengambilkannya kebutuhannya. Kemudian Ibnu Taimiyah masuk ke rumahnya, mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Namun karena Ibnu Taimiyah lama keluar, dia menyelisihi akidahnya dan menepati fitrahnya sebagai hamba Allah. Lalu dengan spontan dia menghadap ke atas dengan mengatakan, "Ya Rabb." Ketika dia membutuhkan sesuatu, lalu Ibnu Taimiyah mengatakan kepadanya, "Apa yang kau lakukan? Sesungguhnya akidahmu tidak seperti itu. Sungguh kita tidak akan pernah bisa mengingkari kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada yang kita pegang, maka sandaran kita hanya kepada Allah selama masih ada secuil iman dalam hati seseorang, dia tidak akan bisa mengingkari itu. Kemudian syukur kepada Allah itu sangat luas. Oleh sebab itu belajarlah kepada salaf bagaimana mereka mensyukuri nikmat. Bahkan tidur mereka pun bisa bernilai ibadah. Bahkan mereka bekerja di pasar, mereka manfaatkan untuk mencari ridha Allah. Sesungguhnya bersyukur tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis ilmu, tapi setiap gerak-gerik seorang hamba Allah bisa dia jadikan sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu menggunakan semua nikmat Allah yang ada pada dirinya, yang ada di kantong, yang ada di rekeningnya, dan ada di rumahnya dan seterusnya, untuk membantunya beribadah kepada Allah dan menyempurnakan diri sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, dan dia meninggal di atas itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aslih ahwal biladil muslimin. Allahumma aslih wulatahum wa waffiqhum likulli ma tuhibbu wa tarda rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.